Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Azas Ruang Dalam, kita akan membahas sedikit tentang tangible dan intangible asset of interior. Nah, yang akan kita bahas atau kita diskusikan di materi kali ini sifatnya mungkin tidak terlalu spesifik, secara umum dan garis garis besar saja, tapi saya akan mencoba memberikan beberapa contoh yang tujuannya nanti untuk memudahkan teman-teman dalam proses memahaminya. Oke, kalau kita berbicara tentang tangible dan intangible, berarti hal ini erat sekali kaitannya dengan berwujud dan tidak berwujud. Kalau kita berbicara tentang hal yang berwujud dan tidak, berarti hal tersebut erat kaitannya dengan alat indera kita. Bagaimana kita bisa um, berpendapat bahwa ini adalah tangible ataupun ini adalah intangible, itu kita harus atau alat indera kita harus mampu menangkap sensor atau stimulus yang ada dalam ruangan. Nah, mekanisme kerja alat indera atau penginderaan merupakan tahap yang paling awal dari manusia dalam menerima informasi dari lingkungan yang kemudian nantinya akan mempengaruhi manusia dalam um, memberikan persepsi manusia terhadap lingkungan. Nah, seperti yang kita lihat atau kita ketahui, alat indera manusia kan ada indera penglihatan, kemudian ada indera pendengaran, indera penciuman, ada indera peraba dan pengecap. Nah, kalau dalam interior ini mungkin kita nanti tidak akan membahas indera pengecap karena um, tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Oke. Nah, filsafat fenomenologi itu menjelaskan bahwa pengalaman spasial dipengaruhi langsung oleh persepsi manusia. Yang kita sepakati tadi kalau persepsi manusia itu muncul karena adanya alat indera yang mampu mendeteksi atau menangkap sinyal dalam sekitar gitu ya. Artinya perilaku manusia di dunia itu ditentukan oleh persepsi indrawi kita gitu ya. Nah, ini sebagai contohnya, teman-teman mungkin sebagian besar sudah nggak asing ya dengan gambar ini. Ini adalah salah satu scene atau gambar yang ada di film Barbie 2023. Kalau kita lihat, nah, kalau kita lihat dari slides ini artinya berarti hanya indera penglihatan kita saja yang mampu menangkap stimulus yang ada dalam gambar ini gitu ya. Kalau kita lihat di sini jelas banget tampak dominan warna pink. Nah, di mana warna pink itu mungkin untuk beberapa orang um, lebih berpendapat bahwa warna ini mewakili wanita misalnya atau dan lain sebagainya. Kemudian bukan hanya dari segi warna aja, mungkin kita bisa mengomentari terkait tekstur permukaan. Permukaan benda-benda yang ada di dalam gambar ini tidak ada yang bertekstur kasar, semuanya lembut atau halus tekstur permukaannya. Nah, hal ini berarti bertujuan untuk memberikan kesan apa nantinya terhadap film atau terhadap ruangan yang ingin ditampilkan atau pesan yang ingin disampaikan oleh art directornya seperti itu. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya seperti ini. Ini kayaknya teman-teman udah pada tahu ya, ini salah satu scene di film Parasit yang uh, kalau nggak salah beberapa tahun lalu atau nggak 2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat sebenarnya dari scene ini bagian productionnya itu berusaha untuk menjelaskan kepada kita ruangan yang ditampilkan ini mewakili kesan-kesan yang ingin ditunjukkan atau disampaikan kepada penonton. Misalnya, oh ini adalah scene atau gambar
kamar mandi atau toilet yang ada dalam rumah si pemilik. Dengan keadaan yang ada klosetnya seperti itu berada lebih di atas, kemudian tempat sabun malah berada di bawah dan berada di samping, ada cermin, ada beberapa gantungan. Nah, ini semua masing-masing elemen yang ada di dalam ruang ini itu berpadu untuk memberikan kesan tertentu kepada penonton. Tentu saja seperti itu tujuannya. Selanjutnya, apakah persepsi seseorang dapat berubah? Nah, kalau misalkan dari dua contoh gambar yang sudah saya tampilkan sebelumnya, barangkali ada yang mempersepsikan kalau oh itu positif, oh itu negatif. Nah, segala apresiasi itu boleh kita kita cetuskan begitu ya. Tetapi apakah persepsi kita itu bisa berubah? Nah, persepsi seseorang sebenarnya tidak bersifat tetap, namun bisa berubah karena perilaku copying yang menyebabkan perubahan pada individu. Respon stimulus pada seseorang awalnya tinggi, tetapi jika stimulus tersebut hadir terus-menerus berulang kali tanpa adanya perubahan, maka respon seseorang akan semakin lemah atau semakin tidak peka. Jadi seperti kalau kita misalkan pertama kali melihat si doi gitu ya. Oh menarik nih, oh oke nih, oh cantik nih, oh tampan nih dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah sering bertemu terus-menerus, bisa jadi mungkin persepsi kita akan berbeda atau bisa jadi tetap sama kalau udah bucin gitu ya. Oke, next. Selanjutnya di sini kita akan belajar positive distraction. Kenapa kita harus mengetahui positive distraction? Nah, ini adalah salah satu teori yang bisa jadi melatar belakangi perubahan persepsi manusia. Jadi misalkan yang awalnya persepsi kita itu sama, tetap, monoton, terus-menerus dan akhirnya membuat bosan. Nah, di sanalah perlu adanya positive distraction ini. Apa saja positive distraction ini? Kalau menurut Ulrich, positive distraction yang paling tepat yang paling dapat membantu membuat perasaan bahagia adalah ada 3. Yang pertama adalah happy atau laughing face. Dan ini kita harus melihat laughing face. Jadi misalkan teman-teman lagi kurang mood gitu ya, tapi saat nanti teman-teman bertemu dengan orang lain yang kemudian orang tersebut um, memberikan senyum kepada kita. Nah, senyuman itu kita tangkap oleh visual alat indera penglihatan kita. Nah, kemudian stimulus itu nanti akan mempengaruhi kita dan kita juga mengalami perubahan mood seperti itu. Salah satunya. Nah, kemudian ada lagi animals atau pets atau hewan peliharaan. Nah, adalah beberapa artikel atau beberapa jurnal yang menjelaskan kalau manusia itu misalkan dia sedang kesepian, kemudian dia memiliki hewan peliharaan. Nah, hewan peliharaan inilah yang membawa kebahagiaan atau membooster seperti membooster mood gitu ya di kehidupan manusia itu dalam bermasyarakat dan bertahan hidup gitu. Atau yang lainnya misalkan adalah nature element such as flower, tree, plants, and water, and dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan kita bicara nature elements, itu mungkin kalau bahasa kekiniannya itu erat sekali dengan apa staycation, kemudian healing ala-ala healing ya, bukan yang definisi healing yang literally healing mungkin, tapi kalau teman-teman plesetin mungkin healingnya itu bisa melihat pemandangan seperti itu, berkontemplasi dan lain-lainnya. Nah, itu semua kalau dilakukan pastinya tidak terlepas dari adanya keterlibatan unsur alam, misalkan pergi ke pegunungan, bukit, daerah dingin, kemudian ada sungai, kemudian udaranya juga sejuk dan lain sebagainya, kicau burung dan lain-lainnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang positive distraction. Jadi positive distraction ini perlu
ada untuk kita sebagai desainer memberikan intervensi supaya desain yang kita buat itu tidak membuat bosan. Kemudian kita selanjutnya akan membahas aspek tangible dulu atau aset yang berwujud gitu. Apa saja aset yang berwujud yang ada di dalam interior itu meliputi aset-aset yang dapat diidentifikasi oleh indera penglihatan dan juga indera peraba. Visual interior. Nah, indera penglihatan merupakan indera yang paling cepat menangkap stimulus dalam lingkungan. Kalau teman-teman ada atau sempat membaca beberapa jurnal yang membahas tentang penelitian sebelumnya, ada beberapa level atau tingkatan alat indera kita itu yang paling dominan untuk mewujudkan persepsi. Yang paling tinggi itu adalah pengaruh dari indera penglihatan. Jadi memang apa yang kita lihat itu sangat memiliki banyak kemungkinan untuk mempengaruhi pikiran kita karena kita sudah melihatnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah indera pendengar. Karena setelah kita melihat, kemudian kita mendengarkan, nah alat indera kita tersebut akan bekerja secara bersamaan, nanti akan dijelaskan di slides berikutnya. Kerjanya itu, sistem kerjanya itu bersamaan dan tidak sendiri-sendiri, di mana kalau bersama-sama bekerja itu saling terintegrasi satu sama lain antar alat indera dan kemudian menghasilkan persepsi. Kalau dari indera penglihatan, berarti yang kita lihat dari aspek interior itu adalah warna ruang, misalnya kemudian cahaya dari ruangan. Kalau kita berbicara warna, kita erat sekali hubungannya dengan cahaya, karena warna itu muncul dengan adanya pantulan cahaya gitu ya. Selain itu ada proporsi, besar kecil, tinggi rendah, kemudian lebar atau sempit dan lain-lainnya. Kemudian ada detail. Detail itu seperti apa tingkat kerumitannya dan sebagainya. Kalau dari contoh yang saya tampilkan ini adalah Kempinski, The Apurva, kalau nggak salah, The Apurva Kempinski di Bali. Ini adalah salah satu spot. Saya belum pernah ke sana, kebetulan ini saya ambil dari internet. Nah, di sini kalau kita lihat desainnya ini cantik sekali. Ada permainan bentukan, kemudian teksturnya, kemudian mengolah komposisi palet warnanya, ada yang coklat, kemudian coklatnya itu tidak hanya satu jenis saja, tetapi dari turunan beberapa gradasi, dan juga ada permainan elemen-elemen estetis lainnya yang tentu saja didukung oleh lighting atau pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan dari ruangan ini. Seperti itu. Kemudian, nah ini ada contoh lagi nih. Ada visual perception effect. Dari 3 contoh gambar yang ada di slides. Nah, sebenarnya 3 contoh gambar ini berasal dari satu brand retail. Tetapi brand retailnya ini berada di beda tempat. Jadi yang sebelah kiri ini berada di tempat A, misalkan kita katakan seperti itu. Kemudian yang di tengah ini berada di tempat B, dan yang ketiga ini berada di tempat C. Yang sebenarnya mereka ini adalah satu brand gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, cara displaynya itu beda. Kalau di gambar yang paling kiri, mungkin cara displaynya itu punya kesan yang seperti apa menurut teman-teman? Mungkin kalau kita lihat ini dengan cara penempatan display baju yang berdekatan seperti itu dan akhirnya minim area untuk sirkulasi, mungkin tujuan dari display tersebut adalah membuat kesan humble gitu ya. Jadi siapapun boleh memilih misalkan seperti itu. Jadi orang ketika berjalan ke sana, calon pembelinya ini tidak merasa terintimidasi. Berbeda halnya dengan dua gambar di sebelah kanannya.
dengan tampilan yang clean, kemudian jarak antara satu display dengan display lain itu cukup lebar, dan juga dengan pencahayaan yang sangat terang. Hal ini, kondisi interior ini membuat kesan tersendiri kepada orang yang berada di dalam ruangannya. Misalkan kondisi tersebut akhirnya membuat behavior atau perilaku seseorang yang ada di dalamnya itu akhirnya lebih tertib atau lebih malu atau malah lebih terintimidasi, karena dengan kesan tersebut, dengan desain interior tersebut kesannya seperti mewah, luxury, dan lain sebagainya. Nah, kesan-kesan ini bisa kita hadirkan dengan cara kita memainkan atau mengatur atau merancang dan mendesain interior ruang yang memang dibutuhkan oleh klien kita, seperti itu. Kalau ini contoh berikutnya adalah di area tunggu. Jadi kalau kita lihat nih area tunggu 1 dengan 1, 2, dan 3 misalnya begitu ya. Itu berbeda-beda. Terlihat dari luas ruang untuk berganti, maaf ini area ganti ya. Terlihat dari luasan masing-masing bilik, kemudian dari penggunaan lampu, jenis lampu dan juga warna lampu yang dipilih, kemudian juga dari cermin yang digunakan seperti apa, dan juga di dalam bilik-bilik itu apakah perlu um, stool atau sesuatu atau bench seperti itu yang bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang misalnya, atau bahkan di area luar itu diperlukan kursi untuk menunggu antrian misalnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mengingat beberapa penelitian sebelumnya, sebenarnya cahaya dari cahaya yang berada di area ganti retail pakaian itu sangat punya pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Jadi, sebenarnya keputusan membeli itu tidak hanya didapatkan oleh calon pembeli pada saat mereka memilih baju, tetapi malah pada saat mereka mencoba dan bercermin seperti itu. Kalau teman-teman ke mall gitu ya, misalkan belanja di toko A misalnya, di brand B bla 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 gitu. Nah, biasanya kan nggak hanya pilih-pilih aja, setelah pilih kan pasti dicoba. Dicoba itu kan pasti teman-teman masuk di ruang tunggu kan. Nah, di saat teman-teman mencoba di ruang tunggu itu, ada cermin, kemudian ada cahaya dengan beberapa beberapa angle yang teman-teman lakukan, dan teman-teman melihat pantulan bayangan teman-teman di cermin dengan dukungan cahaya yang bagus, pasti kita akan merasa, oh berarti baju ini sebenarnya cocok untuk aku, atau mungkin bahkan baju ini belum cocok, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau cocok kan berarti, oh ya udah, tahap selanjutnya adalah membeli gitu kan. Jadi sebenarnya buying decisions itu berada pada saat customer atau calon pembeli berada di area ganti seperti itu. Maka penelitian terdahulu tuh menjelaskan kalau penting sekali area ganti itu didesain dengan sebaik mungkin dengan memanipulasi pencahayaan sehingga customer itu terlihat lebih menarik pada saat menggunakan atau mencoba baju produk dari brand atau toko tersebut gitu. Nah, ini juga nih kalau cewek-cewek mungkin sering ya melakukan apa kayak make up, ngetes make up gitu. Ini adalah ada juga beberapa penelitian yang menjelaskan. Kebetulan teman saya dulu pada saat studi itu membahas tentang pengaruh jenis lampu tuh kan ada yang warnanya kuning, kemudian ada yang menghasilkan cahaya yang warnanya itu putih gitu ya, ada yang dua-duanya. Jadi agak-agak daylight gitu kalau kalau dilihat. Nah, teman saya tuh kebetulan melakukan penelitian dan ingin mengetahui lampu seperti apa sih yang cocok digunakan
pada store-store yang menjual make up dengan jenis foundation. Kalau kita tahu make up tuh kan ada beberapa jenis. Ada yang untuk face base, ada kemudian untuk mata, ada untuk bibir, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, karena teman saya ini memilih uh, pencahayaan, jadi yang paling krusial atau yang paling urgent dan dibutuhkan itu adalah pemilihan warna foundation pada kulit. Nah, seperti itu. Jadi dia dia melakukan eksperimen gitu ya dengan beberapa responden untuk memilih kayak kalau pakai cahaya yang seperti ini kamu lebih mudah nggak milih milih warna foundation yang kamu suka misalnya seperti itu. Nah, dengan demikian berarti kalau teman-teman nanti berkesempatan ke depannya untuk mendesain retail yang menjual alat-alat make up, penting sekali teman-teman untuk lebih memperhatikan tentang pencahayaan yang dibutuhkan supaya juga nanti uh, mempengaruhi buying decisions seperti itu. Kemudian, nah visual kalau kita bicara visual saja itu tidak hanya bisa berpengaruh secara sendiri, tetapi juga bisa berkolaborasi atau dikombinasikan dengan indera pendengaran. Nah, jadi kebetulan ini ada, saya mungkin bisa cerita sedikit tentang penelitian yang telah saya lakukan. Nah, di sini penelitian saya itu ingin mengetahui apakah uh, dampak dari visual dan audial yang didapatkan dari lingkungan itu bisa mempengaruhi mood di dalam ruangan. Kemudian apakah mood tersebut bisa mempengaruhi orang untuk berkontemplasi atau merasakan healing, lebih relaxing dan lain sebagainya gitu. Nah, sedikit cerita mungkin beberapa teman udah ada yang sempat tahu ya tentang ini. Jadi penelitian saya itu seperti mengujikan, saya melakukan eksperimen di mana desain awalnya itu seperti yang dilihat atau ditampilkan di gambar sebelah kiri. Kemudian dari gambar kiri ini, saya mencoba menanyakan kepada beberapa pengunjung yang ada di sana. Hasil wawancaranya menjelaskan kalau sebenarnya bukaan ruangnya itu memang masih perlu, hanya saja ambien warna ruang yang cenderung lebih gelap. Sehingga untuk pagi hingga sore hari mungkin lebih suitable, tapi kalau untuk malam hari kesan yang didapatkan itu kurang sesuai pada yang diinginkan oleh pengunjung. Sehingga saya membuat atau menggambar ulang, bukan saya saja sih, ini tim yang membuat gambar ulang modeling, kemudian kami masukkan ke dalam VR dan kami ujikan kepada beberapa responden, dan yang terpilih adalah ambien warna ruang yang cenderung lebih cerah seperti itu, tapi tidak mengurangi um, tidak mengurangi kenyamanan pengunjung pada saat berada di siang hari. Karena kalau khawatir kalau terlalu diberi warna yang terlalu cerah nanti kesannya akan terlalu panas gitu ya di pagi sampai apalagi siang hari gitu. Nah, tapi di sini kami tidak hanya mengujikan bagian yang terlihat secara visual saja, tapi kami juga mengujikan uh, jenis suara lingkungan yang dapat memberikan persepsi tertentu kepada pengunjung seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita beranjak lagi karena tadi di desain yang sudah saya buat ini kebetulan ada unsur-unsur local wisdom gitu ya, kalau teman-teman bisa melihat mungkin, tapi ini agak susah mungkin ya. Itu ada beberapa, ada
sebagian besar itu anyaman. Anyaman itu diletakkan di plafon atau di atap-atap bagian ceiling sehingga pada saat kita beristirahat kita bisa melihat detail dari anyaman tersebut. Nah, bicara tentang anyaman itu menjadi mengingatkan saya mungkin sedikit tentang magic of texture. Jadi material texture itu memiliki kemampuan untuk menarik perhatian dalam waktu yang cukup lama. Dengan tekstur material yang terekspos, keseluruhan atmosfer ruang akan lebih berkesan rich dan berkelas. Ada salah satu penelitian yang menjelaskan bahwa adanya tekstur itu membuat orang berdiri untuk melihat tekstur tersebut itu dalam waktu yang cukup lama. Nah, sehingga di sanalah akhirnya bisa kita ketahui, oh ada daya tarik. Ternyata warna atau tekstur yang hanya di finishing dengan, bukan tekstur, permukaan maksudnya, permukaan yang hanya di finishing dengan warna itu tidak cukup menarik, tetapi akan lebih menambah nilai ketertarikan lagi kalau ada tekstur. Nah, hal tersebut kenapa? Karena berhubungan dengan relationship antara indera penglihatan dan peraba. Nah, apa saja yang relationship itu membuat interaktif dan juga atraktif. Interaktifnya itu karena kombinasi stimulus visual dan peraba dapat menghadirkan ruang keterlibatan antara user dan juga desain itu sendiri. Lebih interaktif gitu ya. Nah, kalau atraktifnya, penelitian terdahulu menjelaskan bahwa visual dapat dilihat dengan jarak jauh, namun kekayaan dari texture lebih kompleksitasnya itu membuat ketertarikan untuk mendekat. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, penelitian terdahulu kan telah menyebutkan ya, kalau ada tekstur itu membuat kita tuh lebih tertarik dan kita akhirnya mengamati dalam waktu yang lama dan kita itu cenderung akan mendekati tekstur itu untuk melihat lebih jelas. Biasanya seperti itu. Terus kayak naluri dari manusia gitu ya. Nah, ini contoh lainnya nih. Ada yang pernah ke Museum Tubuh Tembagung Adventure mungkin teman-teman ya. Di sana kan kalau kita lihat konsepnya itu kita seperti memasuki bagian tubuhnya si Bagong. Bagong itu adalah salah satu tokoh pewayangan dari Jawa. Nah, di sana bagian interior dari museumnya itu sangat mewakili atau cukup menurut saya sih cukup mewakili dari uh, uh, bagian dalam organ tubuh manusia gitu ya. Jadi yang sebelah kiri ini yang ada juntayan-juntayan hitam itu kita seperti berada di dalam hidungnya si Bagong sehingga bagian yang menjuntai-juntai itu diibaratkan adalah bulu hidung. Nah, di situ dijelaskan dan juga kalau ada sesuatu yang menarik seperti itu, kita tuh cenderung ingin lebih penasaran dan ingin sekali untuk menyentuh gitu ya. Jadi apa yang kita lihat itu kita pengen sentuh. Itu naluri kita. Nah, di sini memang konsep yang ditampilkan oleh Museum The Bagong Adventure ini adalah interaktif museum. Jadi kita ke sana itu merasa dihibur dan juga belajar. Jadi lebih entertain, tapi kita juga at the same time mendapatkan pengetahuan yang lebih gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau contoh yang sebelahnya itu di area mulut, gigi dan lidah. Nah, kalau di area lidahnya itu sebenarnya mungkin ini kurang terlihat jelas ya dalam foto. Di area lidah itu ada leveling lebih naik beberapa senti dibandingkan dengan sisi lainnya. Nah, dan juga kalau waktu itu saya rasakan ya, di area lidah ini apa ya, lantai yang kita injak itu empuk gitu ya. Jadi kita bisa
melompat-lompat dan seperti seolah-olah kita kesannya itu berada di kita menginjak lidah seperti itu loh. Nah, juga kalau sedikit kita flashback mungkin teman-teman dulu pada saat SD belajar zona perasa di lidah gitu ya. Ada yang merasakan pahit, ada yang manis, kemudian ada yang asam gitu ya. Nah, di sini ini nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab kayak semacam kuis gitu. Yang mana nih area lidah yang misalkan merasakan rasa asam misalnya gitu ya. Nah, lampu di bagian atas tuh akan menyala sehingga kita harus menginjak di bagian itu. Itu adalah konsep yang menurut saya menarik sekali digunakan untuk museum. Nanti silakan teman-teman kalau mau ada waktu luang itu menghabiskan waktu luang silakan ke sana untuk main jalan-jalan ya. Oke, next. Setelah kita mempelajari tentang tangible assets, kita akan membahas juga tentang intangible assets-nya. Nah, intangible ini berarti adalah yang tidak berwujud dan tidak berbentuk dan tidak dapat disentuh. Kalau dalam interior ruang berarti ada suara atau bunyi dan juga ada aroma. Nah, dua hal ini nih kalau dibilang ranking 2 dan 3 misalnya gitu ya. Ya memang tidak ranking 1, tapi ternyata ada hal yang sangat krusial dan detail yang perlu diperhatikan karena ini sangat menarik. Nanti akan kita bahas ya. Yang pertama kita membahas indera pendengar dulu nih. Nah, indera pendengar merupakan indera kedua tercepat dalam menangkap stimulus pada lingkungan. Stimulus yang ditangkap indera pendengar mampu mempengaruhi mood. Jadi emosi ya, mood itu apa ya? Mood itu ya emosi ya gitu ya. Banyak penelitian tentang pengaruh musik di retail, kemudian di lobi hotel atau bahkan koridor hotel kalau teman-teman sering ke hotel atau tempat komersial lainnya yang musik itu mampu mempengaruhi suasana hati kita pada saat kita berada di area tersebut gitu. Oke, nah ini kita mungkin akan sedikit membahas tentang healthcare facilities. Di sini ada salah satu teori namanya Theory of Supportive Design. Sebenarnya Theory of Supportive Design ini nggak hanya digolongkan ke dalam indera pendengar aja, tapi juga sifatnya universal, bisa untuk semua desain yang secara luas ya artiannya gitu ya. Itu fungsi desain pada fasilitas kesehatan itu ada meliputi 3, jadi sense of control, social support, dan positive distraction. Nah, tetapi kalau di sini kita mau kaitkan dengan bunyi atau yang ditangkap oleh alat indera pendengar manusia, ini akan sangat unik karena ternyata hal-hal detail kecil tersebut ternyata punya impact yang besar gitu ya. Nanti contohnya akan dibahas di slides setelah ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah music, commercial space. Pemilihan jenis musik mempengaruhi mood seseorang ketika berada di dalam ruangan. Dan juga ada penelitian yang menjelaskan bahwa pemilihan jenis musik memberikan citra tersendiri pada sebuah ruangan. Nah, ini next kita pada healthcare facilities ini contohnya seperti ini. Tadi kan kalau kita lihat ada sense of control, kemudian ada social support, kemudian ada positive distraction ya. Kalau sense of control itu maksudnya adalah bagaimana fasilitas kesehatan yang didesain itu mampu memberikan kemudahan kepada user pengguna dalam mengontrol hal itu. Jadi misalnya dalam ruangan itu kita mau berikan musik gitu ya, tapi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu mengganggu. Kita perlu mendesain seperti tombol kontrol yang mudah dioperasionalkan oleh
pengguna ruang. Nah, seperti itu contohnya kalau untuk sense of control. Tetapi mungkin ini hal sederhananya saja, kalau teman-teman menemukan contoh yang lebih menarik lagi dan lebih, oh ini toh ternyata sense of control dalam ruang atau fasilitas kesehatan itu, silahkan. Sangat banyak sekali kalau teman-teman cari di jurnal gitu ya. Kemudian untuk social support dan positive distraction ini mungkin contohnya di sini ini support ya, kalau kehadiran suara gemercik air dapat menenangkan sehingga meningkatkan kualitas tidur. Contohnya di area-area spa. Kalau teman-teman spa, kemudian ingin relaxing, kemudian um, ada terapi pijatnya, kemudian bahkan mencium, ada beberapa aromaterapi biasanya ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan mood. Nah, kemudian ada lagi, kehadiran suara alam atau musik dapat menurunkan rasa cemas saat mengunjungi klinik gigi. Kalau untuk klinik gigi anak-anak, kalau teman-teman sempat ke sana atau pernah dengar gitu ya, kalau kita melakukan pemeriksaan gigi itu kan ada alat yang seperti untuk ngebor itu ya, yang bunyinya lumayan mengganggu dan agak sedikit menyeramkan mungkin kesannya gitu ya. Tapi di beberapa kursi dokter gigi atau alat alat pemeriksaannya ini, musiknya itu maaf, bunyi dari bornya itu diganti dengan musik sehingga tidak terlalu menyeramkan. Sehingga hal itulah yang akhirnya membuat, oh ini dia nih healthcare facilities yang ternyata um, positive distraction-nya itu mempan sekali untuk mengurangi kecemasan dari pasien yang sedang diperiksa seperti itu. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian kalau di commercial space, kalau buat teman-teman yang suka banget anak mall banget ya orek ya ngono ya. Nah, musik dengan ritme cepat dapat mempengaruhi semangat eksplor produk retail, meningkatkan mood hingga mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, seperti um, tadi itu indera indera visual, indera penglihatan atau stimulus visual yang ada di dalam ruang itu ternyata berkolaborasi dengan indera pendengaran pada saat kita itu berada di ruangan. Jadi kalau misalkan teman-teman ke salah satu retail yang ada di mall yang high end gitu ya, mereka itu kalau kita amati ya, mereka itu selalu memilih musik dengan ritme yang cepat. Karena musik dengan ritme yang cepat itu membuat kita mood kita itu seperti kayak lebih naik untuk memilih-milih produknya gitu. Jadi kayak lebih semangat, kemudian lebih senang berada di sana, berjalan-jalan berkeliling, bukan hanya sekedar lewat saja, tetapi akan lebih lama untuk mengeksplor bagian-bagian atau area-area yang belum kita hampiri sebelumnya seperti itu. Itu komersial space. Kalau teman-teman pernah ke mana H&M mungkin atau Uniqlo atau Stradivarius, Zara, dan Pull&Bear misalnya dan lain sebagainya, biasanya seringkali dijumpai hal itu. Kemudian selanjutnya ada indera penciuman. Nah, ini smelling, magical, mysterious, and powerful. Nah, in order to understand our relationship with space, we first need how to explore how we become aware of it. Ini katanya Lawson nih. The most persistent memories of any space is often its smell. Katanya. Kenapa demikian? Karena teman-teman kalau saya pernah baca di buku-buku yang kedokteran gitu ya atau keperawatan gitu ya. Kalau indera penglihatan itu memang mempengaruhi persepsi. Apa yang kita lihat itu secara langsung itu langsung akan ditangkap oleh mata, kemudian disalurkan ke otak. Tetapi kalau untuk aroma, aroma itu ada di dalam ruangan itu dihirup oleh hidung tuh langsung dimasukkan ke otak. Jadi tidak tidak apa ya, tidak menjalani proses yang lama untuk
diterima gitu, tetapi dapat secara langsung diteruskan ke otak sehingga hal tersebut sangat sensitif sekali pengaruhnya dengan emosi. Jadi lebih ke kalau visual itu mempengaruhi persepsi, tetapi kalau aroma itu mempengaruhi emosi, emosi dari manusia kita saat berada di ruang. Contohnya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Nah, ini aroma merupakan substansi yang berada dalam medium udara. Contohnya seperti ini kalau digambarkan ya, tapi ini kan ilustrasi aja gitu. Kemudian aroma bersama dengan suara merupakan kualitas ambien di dalam ruangan. Nah, hal itu dapat memunculkan respon-respon emosional dan motivasional yang menstimulasi kebutuhan. Respon-respon emosional ini misalkan seperti emosi itu kan menangis, gembira, tertawa, dan lain-lainnya. Tapi kalau memotivasi itu seperti terstimulus, meningkatkan motivasi belajar, membuat bersemangat, atau sebaliknya, dan lain-lain seperti itu. Nih contohnya. Di sini adalah slides yang sebenarnya ini ada penelitian yang melakukan hal serupa gitu ya. Kalau apa yang kita lihat itu apakah sinkron dengan apa yang kita cium untuk menghasilkan persepsi gitu. Nah, kalau di sini kita melihat gambar dari kopi gitu ya, secangkir kopi dan ada biji kopinya, kemudian kopinya itu terlihat seperti mungkin baru dan masih hangat gitu ya. Tapi kalau kita mencium bau yang selain kopi, apakah kita akan mendapatkan kesan yang sama seperti kita mencium bau kopi. Nah, itu nanti teman-teman silahkan, mungkin ini dicoba di rumah. Silahkan melihat gambar kopi tapi mencium bau permen mint gitu. Apa nanti hasilnya seperti apa. Ini juga nih, misalkan melihat jeruk tapi mencium bau nanas. Nah, apakah mirip ataukah enggak? Kemudian apa nih respon teman-teman? Feel-nya bagaimana? Kesannya apa gitu? Menjadi lebih bersemangatkah atau menjadi lebih malas belajar misalnya gitu dan sebagainya. Nah, ini lemongrass. Lemongrass ini salah satu jenis aroma yang saya gunakan untuk studi saya sebelumnya karena dia ini khas Indonesia ya, serehnya itu. Sereh lemongrass nih sereh. Kalau teman-teman suka beli teh gitu, kadang-kadang tehnya itu dicampur serai dengan kadar tertentu, jadi ada rasa-rasa atau hint-hint yang lumayan menarik gitu. Kemudian aroma itu juga menciptakan spatial awareness dan juga place. Spatial awareness terhadap aroma dimulai saat kesadaran adanya perubahan signifikan saat mengalami kontak dengan ambang aroma. Dari situlah akhirnya dapat terwujud sebuah place atau tempat gitu ya. Indikasi terjadinya sebuah tempat, kalau menurut buku yang ditulis oleh Steele, itu ada dua. Yang pertama ada sense of place, yang kedua ada spirit of place. Kalau sense of place di sini saya contohkan ada gambar toko bakery gitu ya. Nah, kalau tadi kan sudah jelaskan aroma itu awareness kita terhadap aroma itu dimulai ketika pertama kali aroma itu terdeteksi oleh kita. Teman-teman kalau belanja atau kalau memasuki toko roti, hal pertama yang kita cium itu kan ada wangi rotinya ya. Nah, wangi rotinya itu membuat kita sadar kalau kita itu sedang berada di toko roti. Dan juga akhirnya dengan aroma yang kita cium terus-menerus dengan kadar yang terkadang sih berbeda karena itu semua biasanya dikondisikan oleh masing-masing toko roti gitu ya. Dengan intensitas yang berbeda sehingga tidak monoton, bau yang kita tangkap, aroma yang kita tangkap di indera penciuman kita itu akan mempengaruhi selera makan dan juga kalau kita mencium baunya enak ya, wih kayaknya enak nih, ya udah aku beli. Nah, pasti seperti itu tujuannya. Jadi memang itu semua dikondisikan supaya tujuannya itu untuk produknya supaya bisa
terjual gitu, seperti itu. Tapi yang kemudian yang kedua itu adalah spirit of place. Contohnya di sini kalau um, agama Hindu kan bersembahyang itu menggunakan dupa gitu ya, dibakar dupanya. Nah, dengan aroma dupa yang dibakar itu membuat ruangan itu menjadi terasa kesannya itu sakral. Kemudian untuk sembahyang dan juga akhirnya mempengaruhi behavior perilaku dari pengguna ruang itu untuk lebih sopan, lebih behave, kemudian lebih berhati-hati dan juga lebih lebih baik gitu ya perilakunya dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya seperti itu adalah contoh spirit of place. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh sound effect. Misalnya teman-teman mau pakai di rumah teman-teman dan mana gitu misalnya, silahkan, ini untuk sekedar informasi aja. Tentu saja ini semua didapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini penelitian dahulu sudah melakukan penelitian tentang ini. Kalau teman-teman suka nge-gym mungkin working at physical task itu poin nomor 2 itu, kalau di gym teman-teman ada aroma peppermint itu sangat membuat teman-teman tuh lebih energetik. Jadi kalau misalnya mau menaikkan mood dengan aroma-aroma ruang ya silahkan pilih peppermint gitu. Karena itu lebih fresh gitu lah hasilnya. Dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini contohnya tadi. Kalau di toko roti itu biasanya suka pakai aromaterapi yang bau-bau vanila. Jadi di sana akhirnya mengundang konsumen itu untuk tertarik dan kayak dengan bau-bau yang menyenangkan itu akhirnya konsumen punya ketertarikan untuk membeli bahkan gitu. Nah, untuk kasus tertentu di lobi-lobi hotel, kemudian di area-area hotel dari hotel tertentu itu biasanya menggunakan aroma yang khas. Kalau teman-teman pernah ke hotel Bumi, itu ada aroma sereh yang khas yang memang itu dibuat brandingnya hotel tersebut gitu. Jadi memang aroma itu cukup tricky gitu ya, menarik sekali dan ternyata tidak tidak bisa kita abaikan karena kadang-kadang kita juga aware terhadap aroma itu gitu. Dan ternyata aroma itu membuat mood kita uh, berubah dan juga di beberapa kasus seperti hotel ini tadi malah aroma itu yang digunakan untuk kekuatan brandingnya seperti itu. Oke, nah materi yang kita bahas itu sepertinya sudah sampai di sini aja. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih dalam mungkin bisa mempelajari dari studi pustaka yang ada di sini atau kalau bahkan menemukan yang lebih baik boleh silahkan dan kalau mau didiskusikan sangat boleh banget. Kemudian ini ada tumin. Tumin ini adalah tugas minimalis. Tugasnya adalah silahkan teman-teman menyebutkan salah satu jenis aroma di dalam ruangan yang teman-teman sukain. Jadi misalnya suka aroma apa. Kemudian dijelaskan dampak psikologinya bagi teman-teman selaku user atau pengguna ruang. Jadi saya suka aroma ini Bu, karena apa? Alasannya bagaimana? Kemudian silahkan silahkan jawaban teman-teman itu ditulis di kolom komentar dan jangan lupa menuliskan identitas sebelum jawaban. Jadi nanti pada saat menulis silakan teman-teman menulis nama, NPM, kemudian silakan pilih kelasnya, kelas A, kelas B atau kelas C. Setelah itu baru lanjut jawaban yang teman-teman jelaskan itu tadi tentang jenis aroma dan juga alasannya kenapa menyukai aroma tersebut. Oke, sekian materi kita kali ini. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Kalau ingin diskusi lebih lanjut, silahkan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.